Ini menarik karena ini disertasi yang sudah diterbitkan jadi buku, Pastor, gitu. Luar biasa. Kayak buku saya Khilafah Terakhir ya, tesis yang jadi buku ya. Iya, ini disertasi yang jadi buku. Jadi kalau saya kan selalu saya share nggak screen. berani untuk ini. Kalau tanpa data nggak akan ini. Nah, ini saya harus masuk lagi karena teristart somnya yang di iPad ini. Oke. Ngeri ya. Kalau lagi begini-begini ini selalu ada yang tenang. Ada Jibril, selalu ada yang begini-begini ini. Kayaknya Pak Paul dapat serangan dunia kegelapan. Serangan dunia kegelapan ini. Ini harus manggil nih. Pak Paul Tony Bastaman supaya ada Ghostbuster gitu kan. Tengking. Tony Bastaman itu loh yang suka nengking itu loh. Di Amerika. Nah. Ini Pak Paul Dere mana nih? Belum nyampe Pak Paul Dere, katanya mau sharing tadi. Jangan-jangan Oke, kelihatan? Akhirnya bisa juga nih. Oke ya, lanjut ya. Nih. Yang ganti wallpaper dulu ya, Pak. Saya nggak ngerti. Ini bahasa Belanda, Pastor ya, yang halaman depannya. Nah, yang menerbitkan itu adalah ini. Tahu penerbit di Belanda ini kan, ini jelas ya, ini sumbernya di mana, bisa dicek sama-sama, ada nomor bukunya juga. Dan nomor publikasi ilmiah kan di sebelah kirinya itu ada nomornya semua itu. Itu kan tinggal bisa dicek kan, bukan berita hoax gitu ya. En gevoel van bedreiging ini, en gevoel van bedreiging, maksudnya itu merasa terancam. Itu judulnya sama tuh, feeling threatened, sama itu ya. Iya. Sama itu. Betrekkingen tussen Muslim and Kristen in Indonesia's New Order. Konflik ya antara Islam dan Kristen di Indonesia dalam masa Orde Baru. Ya, met en samenvatting in het Nederlands. Ini satu samenvatting ini apa? Fattingnya saya nggak tahu. Maklum masih belajar ini saya ini bahasa Belandanya. Fatting. Saya lebih suka bahasa Jerman daripada bahasa Belanda, Pastor. Kalau Jerman aduh. Resume yang di Belanda. Resume. Oke. Luar biasa nih, lumayan juga ya. Oke, kita lanjut ini. Muslim attack on Christian facilities in Makassar. Udah ya, ini 1967. Oh, itu mah udah bolak-balik ini ya. Tapi ini bagus ya. Ini bagus ya. Jadi dia bikin ininya. Ini udah ngambil dari mana, Pak? Tolong linknya kasih saya, Pak. Saya lacak nanti, Pak. Ada linknya, Pak. Nanti saya kasih ke Bapak. Nah, ini yang menarik, Pak. Boleh, jelasin. Ini yang berikut, Pak. Pak, ada lagi nggak? Ini. Udah, ininya. Cuma 3 ya? 4. Satu lagi? 1, 2, 3. Ini kan ini sama ya tadi ya? Enggak dong, bener ini. 3. Ada yang atasnya. Ini Katolik Magazine Peraba. Peraba ini, Mbak, ini. Sama yang ini. Ini kan tadi. Nah, ini ada yang ini doang, ini cuma 3, 4. Ini 4 lembar ini. Coba. Ada yang belum kekirim ya? Ada yang belum kekirim kali, Pastor. Gigit kambing kali? Gigit dimakan kambing ayatnya. Dimakan kambing. Jadi Peraba. Peraba nih. Ini Peraba ini. Yang mana Peraba tadi? Ini Peraba. Udah. The Catholic Magazine Peraba. Coba share screen sedikit, Pastor ya. Boleh. Soalnya internet saya ini suka gangguan. Bentar. Ya, bisa sekarang. Bisa ya. Bisa. Oke. Enggak.
Masuk kah, Pastor? Masuk. Oh, yang halaman Bagus nih. bagus ini malah nih. Bagus nih. Wah, boleh di-share nih. Ini tulisannya malah lebih jelas ini kalau ini tadi. Iya, malah lebih bagus ini. Share Ya, aja ini link ini. ini. Katolik Email, Magazine. email. Ini halaman 39, 38, 39. Nah, di halaman 39 ini coba saya bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus juga, cuman boleh dibaca sama-sama lah ini ya. Saya nggak terlalu bagus juga bahasa Inggrisnya. Sama-sama baca, sama-sama terjemahin, nggak apa-apa. Iya. Susu kuda kayaknya lebih bagus kalau presentasi bahasa Susu Inggris. Kuda yang baca dah. Ini saya bahasa Inggris saya malu saya kalau pakai bahasa Inggris. Silakan Pak Susu Kuda. Yang mana, Pak? Yang mulai Katolik Magazine Peraba, ya. Semuanya. Oke. Satu alinea aja. Yang mana? Oke, Yang mana? Satu buku. Enggak lah, satu alinea sebelah kanan. Oh, Katolik jadi Magazine Peraba. majalah Katolik Peraba mempublikasikan satu penjelasan mendetail mengenai serangan ini. Menurut menurut kesaksian ini, penyerangan ini tidak spontan, namun direncanakan dengan baik dan terorganisir dengan baik. Peraba melaporkan bahwa HMI di Makassar mempunyai 2 stasiun radio dari mana ajaran Islam yang provokatif di broadcast ya 3 bulan sebelum penyerangan. Iya. Terus ya. Ya. Itu local weekly itu. Ya, jadi progresif tabloid mingguan lokal juga sering sekali mempublikasikan view yang provokatif mengenai orang Kristen. Jadi negatif ya, view negatif mengenai opini-opini negatif mengenai Kristen. Terus pas hari H-nya 1 Oktober, wah itu ada merah-merah Pak, nggak kelihatan. Ya, pas 1 Oktober, organisasi SMA Muslim PII berkumpul di depan Pusat Kesehatan Muhammadiyah di Makassar, di mana mereka membuat deklarasi menyatakan bahwa mereka siap untuk mati sebagai martir untuk membela Islam. Ditambah lagi di hari yang sama, melalui stasiun radio HMI, pemimpin HMI Yusuf Kala, di mana 2004 dia akan menjadi Wakil Presiden Indonesia, menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi-organisasi Muslim lainnya untuk datang ke masjid yang dekat situ jam 8 malam. Setelah salat Isya, orang-orang Islam ini membicarakan untuk menyerang gedung-gedung Kristen dan toaknya masjid melengkingkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bela agamamu, jadilah martir. Nah, terus gedung-gedung Kristen itu diserang, yang diserang di insiden ini adalah 9 gereja Kristen Protestan, 4 gereja Katolik, 1 biara tempat suster-suster, terus 1 akademi teologi, 1 kantornya organisasi murid-murid Katolik, mahasiswa-mahasiswa Katolik, PMKRI, dan 2 sekolah Katolik. Ya. Ya, sampai situ apa gimana? Ya. JK jelas bandarnya nih ya, berarti hubungan Jelas. track recordnya jelas banget nih. Dia kan ketua umum HMI lama, Pak. Ya, tapi ini ya loh, dia Bahasa yang Inggris saya nggak begitu bagus, cuman menebak-nebak aja, jadi saya nggak berani baca. Linknya aja, share linknya Pak. Ya, email. Ya, Linknya. Jadi ini Linknya di chattingan. jelas banget ini ya bahwa track aja recordnya taruh di JK terhadap persekusi orang Kristen ini jelas banget ini. Ya, Makanya teman-teman viralkan di like dulu, Viralkan. YouTube-nya di like terus di subscribe supaya keluar algoritmanya. Ya di like dong, teman-teman yang ada di sini semua di like, viralkan, di share yang hari ini ya. Ini hari ini penting banget jempolnya. Topik hari ini penting banget ya. Udah di Pak. banyak itu Kayak gigi langsung timbul. lagi zoom terus kono nayang ki
Tolong di zoomkan yang alinea tadi yang ada JK-nya Pak Uti. Organisasi Pak Nabi, HMI. Pak Nabi, tolong yang bagian yang Yusuf Kala itu dibesarkan lagi biar teman-teman lihat. Wah, ini serem kali nih. Wow. Ini dia. Ini dia pelakunya. Kalau yang begini-begini, publikasi begini kan disertasi kan berarti kan sudah melalui pengujian ini kan? Apalagi di Belanda. Peer review. Apalagi di Belanda. Pak, di linknya satu ini. Linknya Pak di chattingan Pak. Linknya di chattingan Pak. Biar kita ada print Pak. Linknya taruh di chat. Ini nanti kasih ke saya, teman-teman yang ini bisa diviralkan nanti. Iya. Lagi. Ya kemarin di Surabaya HMI kan ribut juga Pak pemilihan ketuanya. Jawa Timur. Ya betul itu. Yang Ceker juga. Iya semua ini. Salaman ini. Habis JK kebakaran kumisnya. Ya memang Habis. saya nggak tahu lah, Pastor kan di Belanda ya. Ini kan disertasi ini apa benar-benar melalui uji secara akademis, tapi sudah terbit gitu. Sudah terbit ini. Udah sah nih, udah sah. Sah ini ya. A1 Ya ini. sah Pak. Sah A1 nih, makanya kasih linknya aja Pak biar bisa berbanyak besok Pak. Kondur. Serem. Serem. Itu mau kono sing kok JK. Jadi nanti makanya teman-teman jangan berantem sendiri ya. Trinitas Oneness itu jangan berantem. Kalian yang kalian hadapi ini lebih mengerikan daripada sekedar dogma kalian yang nggak jelas semua itu. Betul. Kita ini harus didukung ini Kominfo kalau menyuarakan dengan keras nggak apa-apa. Dan pakai data kayak gini kan, supaya kita jangan cuman cuap-cuap nggak ada data semua. Ini memang benar-benar bikin ini ya. Ini kita aja masih shock ini ya. Ini bukti jejak ini jelas sekali masih shock ini. Wah, ini makin jelas ya. Channel ini bikin shock Pak. Channel ini bikin shock. Ngeri. Habis kumisnya. Oh, Chaplin ketahuan. Habis kumisnya terbakar. Aduh, besok dia potong kumis dah. Chaplin potong kumis besok. Besok tak pakai kumis lagi dia. Potong kumis ya besok. Habis kumisnya. Takut sama rombongan Nabi. Supaya jangan dibilang Chaplin lagi. JK tobat. Pakai jenggot dia besok. Wah, kita mau bahas apa lagi? Udah jelas begini ya. Kalau tadi Dana jelas dia donatur. Pak Paul, kalau dikatakan oleh JK teroris harus dilawan, memang itu kata umum. Coba dia berani bilang teroris atas nama agama. Ayo, gitu dong. Iya. Ya kayak tadi yang MUI tadi, kan tadi bilang. Terorisme dilarang, tapi jihad boleh. Ya, MUI itu kan standar ganda, Pak. Standar ganda. Kalau masalah jilbab dan aksesoris, pakaian, sepatu, dia berbicara masalah, itu adalah agama Islam. Tapi kalau teroris, dia bilang, itu bukan agama Islam, Pak. Itu yang dibilang tadi, kalau saya boleh kecilkan dari Gajah Mada, kan, inilah standar gajah dualistis ini loh, dualisme yang dia selalu diterapkan bersama-sama. Yang di satu dia mengakui, yang satu dia tidak mengakui. Ya kan? Itulah. Ya, itu sengaja bikin bingung, Pak. Kan teroris pakai jilbab tuh tadi. Itu namanya standar ganda dia. Memerangi, Pak. Bikin bingung. Memerangi. Anggaplah. Ada yang terputus-putus suaranya. Siapa itu? Suara siapa tuh yang robot? Saya boleh komentar soal Dana? Lanjut Pak Kacamada. Ini mau sharing lagi nih, tapi bukan hanya ide aja simple. Ini teman-teman sudah di screenshot dulu ya, screenshot dulu diviralkan ya. Teman-teman screenshot. Itu kan direkod Pak di YouTube Pak. Enggak, ini di screenshot, di screenshot terus diviralkan di grup-grup WhatsApp ini ya, teman-teman ya supaya tahu track recordnya.
Oke. Linknya kalau bisa Pak. Linknya tadi disertasi. Saya ada di chattingan Pak. Clearnya mana nih? Sudah ada. Viralkan. Sepiral-piralnya. Sudah ada di chattingan Pak, viralkan. Ini ya. Oke, silakan. Pak Gajah Mada, mau share screen? Belum nih Pak. Ini stop. Belum bisa sharing. Stop ya. Ini stop, tapi nanti kita balik sini lagi ya. Nanti balik ke sini lagi supaya agak lama, supaya tampilannya agak lama, teman-teman bisa menikmati ini dulu. Oke, silakan dicopot dulu Pak Gajah Mada sharing, nanti balik sini lagi. Silakan di Pak Gajah Mada. Ini di stop dulu ya, ini. Ya, sekarang udah bisa sekarang. Terima kasih ya Pak Susu Kuda sudah ini. Oh ya, sama-sama Pak Nabi. Batak. Iya. Soalnya saya bahasa Inggris memang nggak terlalu ini. Tapi kalau Jerman saya masih lebih berani terjemahin gitu. Kalau bahasa Inggris agak-agak. Mantap punya. Jadi saya mau ngomong singkat aja mengenai automatic exchange of information. Jadi 2018 ya akhir Indonesia ini sudah masuk ke automatic exchange of information. Jadi semua orang yang dapat duit, orang yang artinya lalu lintas dana itu kebaca sebenarnya. Hanya kalau belum dipublikasikan, ya, itu bukan berarti PPATK tidak tahu yang memberi dana atau yang menjadi donaturnya FPI atau Habib Rizik gitu. Makanya kan disebutkan tadi apa Cendana, ada berapa tadi kan Pastor Paul itu kan, itu sebenarnya ada gitu. Sudah ada buktinya gitu. Karena memang kalau zaman sekarang ini ya sudah transparan ya. Dalam namanya lalu lintas dana itu transparan sekali, apalagi kan ada masalah terorisme gitu. Nah, hanya dimungkinkan memang kalau dia ahli banget ya, ahli banget untuk sebutlah money laundering gitu. Tapi itu nggak gampang gitu, nggak gampang kalau dia menggunakan sistem yang sudah yang dasar ya, misalnya SWIFT ya, SWIT itu kalau nggak salah kantor pusatnya itu di Brussels ya. Nah, itu Cina itu dikucilkan tuh dari SWIFT itu. Nah, itu memang pakai itu tetap transparan juga gitu, ketahuan gitu maksudnya dana itu ketahuan. Hanya masuk kalau misalnya waktu perampokan banknya Bangladesh ya, Bangladesh kan pernah dibobol tuh bank sentralnya. Nah, itu kelihatan tuh dari transfer SWIFT itu masuk ke perjudian di Filipina. Nah, baru di situ datanya gelap ya, setelah masuk di situ. Setelah masuk ke bandar judi. Tapi pada dasarnya ya, uang itu ketika ditransfer itu transparan. Sampai tahu alamatnya. Alamat kita itu tahu gitu. Nah, jadi kalau memang belum diungkapkan oleh PPATK, tapi tanda-tandanya kan udah kelihatan ya. Misalnya SBY sudah diganggu, walaupun sekarang masih Muldoko ditolak ya, itunya KLB-nya ditolak, tapi sudah diperingatkan. Ya kalau dia terus-terusan ya bisa hilang tuh, dia bisa jadi gelandang politik gitu. Jadi malah Muldoko ngomong katanya, SBY itu ideologinya berubah gitu. Terus dia jawab, oh tidak saya tidak berubah. AHY menjawab, kita Partai Demokrat masih nasionalis agama. Jadi seperti yang pernah sering saya bilang, Islam itu agama yang rentan dimanipulasi karena dualisme gitu. Malah kan tadi di kitab Sahih Bukhari itu 97% bahwa jihad itu adalah kekerasan. Hanya 3% yang tidak keras. Tapi kan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi, dan salah satu tidak bisa dianggap salah. Itulah makanya kekerasan ya, teroris tadi disebut ya, ditulis sama Pak Paul itu SWIFT ya. Itu salah satu metode untuk
dalam sektor keuangan untuk transfer dana. Salah satu standar yang dikuasai oleh Amerika dan Eropa. Jadi kalau mau transfer dana nggak ketahuan ya bikin sistem sendiri dan itu tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Itu yang mau saya bilang. Jadi sebenarnya tinggal kita menunjukkan bahwa biang keroknya itu adalah Quran dan hadis. Itu lama-lama akan, kalau saya meyakini terorisme yang didasarkan berasal dari radikalisme Islam itu akan hilang. Dan itu bukan hanya keyakinan saya. Keyakinan dari orang-orang yang mempelajari secara khusus terorisme Islam. Jika diulang-ulang terus bahwa akar dari permasalahan itu adalah Quran dan hadis, yang bersifat dualisme itu, nanti terorisme itu akan hilang. Percaya deh. Itu saja saya mau bilang. Makasih Pak Paul. Ya, luar biasa.